Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini, saya mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari kelas S4C. Hari ini saya akan membahas kasus tentang George Floyd. Beberapa hari ini dunia sedang diramaikan oleh aksi demonstrasi dan kerusuhan besar-besaran yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Amerika Serikat. Aksi protes ini terjadi akibat respon dari masyarakat tentang adanya video viral dari salah satu warga Afrika Amerika yang meninggal dunia, yaitu George Floyd. George Floyd ialah pria berkulit hitam yang berusia 46 tahun yang bekerja sebagai tukang pukul dan menjaga keamanan di klub-klub malam di kota Minneapolis, Amerika Serikat. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, ia kehilangan pekerjaannya. Menurut hasil dari tim forensik, George meninggal karena mengalami kekerasan yang menyebabkan ia gagal napas. Kekerasan yang dialami George berasal dari salah satu anggota kepolisian di kota Minneapolis pada saat berusaha menangkapnya. Singkatnya, George dituduh membeli sebungkus rokok dengan menggunakan uang palsu. Lalu salah satu karyawan melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setempat. Sesampainya polisi tiba, mereka langsung menyodorkan pistol dan memborgol George. Menurut keterangan dari salah satu anggota kepolisian yang menangkapnya, George sempat memberontak ketika ingin dibawa masuk ke dalam mobil, sehingga terjadi pergolakan antara George dan salah satu anggota kepolisian langsung menjatuhkan tubuh George ke atas aspal dan menindih leher George dengan badannya. Kejadian tersebut terjadi sekitar 8 menit dan dalam kurun waktu tersebut George sempat meminta tolong dan memohon bahwa dirinya merasa sesak dan sulit untuk bernapas. Tetapi permohonan George diindahkan oleh para oknum polisi, sehingga George tidak sadarkan diri. Dan dalam waktu 1 jam, George sempat dibawa ke rumah sakit setempat, namun dokter mengatakan bahwa George telah meninggal dunia. Akibat dari peristiwa ini, polisi yang ditugaskan untuk menangkap George dipecat pada saat itu dan dinyatakan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan. Lalu keadaan masyarakat di Amerika Serikat memanas. Mereka menuntut keadilan terhadap kematian George Floyd dan menuntut agar para ex-polisi dihukum dengan seberat-beratnya. Melihat kasus George bukanlah kasus yang besar, melainkan George ialah pria berkulit hitam di mana rasisme masih marak terjadi di Amerika Serikat. Polisi masih sering bertindak melebihi batasnya ketika harus berurusan dengan mereka yang berkulit hitam. Bahkan menurut aktivis anti-rasisme di kota Minneapolis, rasisme masih marak terjadi. Selama bertahun-tahun, kepolisian dan peradilan pidana di kota Minneapolis memiliki hubungan buruk dengan masyarakat Afrika Amerika. Stigma tentang orang kulit hitam yang selalu dijadikan budak, tidak baik, dan kriminal menjadi stigma negatif. Meskipun pada era sekarang, para orang kulit hitam sudah mendapatkan hak-haknya seperti para orang kulit putih, namun stigma negatif tentang mereka tetaplah hidup. Bahkan Presiden Amerika Serikat masih belum bisa menangani persoalan rasisme di Amerika Serikat itu sendiri. Presiden Donald Trump bahkan memberikan pernyataan bahwa ia akan mengerahkan seluruh militer dan memukul mundur paksa para demonstran jika tidak berhenti melakukan unjuk rasa. Menurut saya, rasisme ialah perilaku yang dapat dipelajari. Pada dasarnya, tidak seorang pun dilahirkan dengan perasaan superior. Pola pikir kita lah yang harus kita ubah untuk tidak merasa lebih unggul daripada orang lain. Dan sangatlah penting menghargai orang lain, tidak peduli perbedaan suku, bahasa, ras, maupun perbedaan warna kulit. Jika kita tidak ingin diperlakukan buruk oleh orang lain, maka seharusnya kita harus berlaku baik kepada orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin daripada kasus ini kita bisa ambil hikmah yang baik. Semoga teman-teman bisa mengerti dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.